Ya, ini adalah pasangan yang tidak pernah saya melihat. Ya, saya tidak pernah melihat mereka sendirian. Pernah nggak ya sendirian ya? Enggak lah, anggap enggak ya. Selalu berdua, haleluya. Selalu berdua, silakan dibuka mute-nya Pak Tommy dan Bu Susana, shalom. Haleluya, ya. Shalom. Wah, tepuk tangan dulu buat dua pasangan ini yang luar biasa. Coba dilihat di frame Anda kalau Anda pakai laptop ya, dilihat nggak ada suami istri yang ikut kecuali mereka berdua. Saya selalu melihat mereka berdua selalu ikut ya. Ini pasangan 17 dan 18 tahun kelihatannya ya, haleluya. Masih seragam SMA ini. Ini kaos olahraga SMA kelihatannya ya. Pinknya kemurahan. Kayaknya bajunya dulunya pink tapi kena Baik Clean. Oh nggak boleh nyebut merek ya. Cuci-cuci. Ya baik, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian ya. Namun saya lebih suka memang talk show ya, memang begitu ya. Ini boleh tahu nggak ya, kenapa kalian ini selalu ikut berdua ya? Apa karena memang antusias, apa karena nganggur, atau karena apa? Kok ikutnya berdua gitu terus? Kenapa Pak Tommy atau Bu Susana? Bisa dijawab kenapa selalu ikut berdua? Ya, karena memang kita sama-sama mengasihi Tuhan Yesus ya. Jadi kita suka kalau punya kerinduan hati gitu ikut Zoom bersama gitu. Kebetulan suami juga malam nggak suka, kita suka aktivitas berdua sih kebanyakan begitu. Oke, jadi ibadah pun harus berdua ya, gitu ya. Ibadah kita berdua, aktivitas yang lain-lain juga sering berdua. Ya, kalau anak-anak ada? Sebenarnya saya udah tahu sih, nggak usah dijawab. Tapi yang lain kan nggak tahu. Silakan. Oke. Kalau anak sambung ada ya, tapi dari kita berdua belum, tidak ada. Iya, iya. Jadi belum dikaruniai anak ya? Belum. Ya, belum ya. Oke. Baik, bisa cerita juga background dari Pak Tommy nih ya. Pak Tommy dulu ya. Ini Pak Tommy dulu seperti apa kehidupannya begitu ya. Terus kemudian sekarang seperti apa, bisa diceritakan sedikit Pak Tommy? Dulu saya penganut agama Konghucu ya. Dari kecil sampai besar ikut orang tua, cuma tahunya segitu aja, sembahyang ke kelenteng. Singkat cerita, saya merantau di Batam. Seiring waktu berjalan, tiba-tiba di hati saya itu ada satu kerinduan untuk pergi ke gereja dan mendengar khotbah gitu, Pak Pran. Pas di waktu itu juga kebetulan saya jumpa dengan istri, jadi saya kepengen begitu, pengen dengar gitu suara dari pendeta-pendeta gitu. Karena di dalam agama saya sebelumnya itu tidak pernah, saya cuma datang sembahyang, tusuk garu di tempatnya, kasih sumbangan, udah pulang begitu aja. Jadi tidak ada yang kasih pencerahan kepada saya tentang kehidupan, tentang semuanya lah. Nah akhirnya yaitu suatu hari saya dapat kerinduan gitu, ketemu dengan istri saya waktu itu, udah saya pengen ikut ke gereja, mau masuk ke rumah Tuhan. Dan akhirnya puji Tuhan, saya diizinkan, saya baptis, dan sampai sekarang gitu, Pak. Itu aja. Oke. Pernah punya pengalaman masa-masa yang kelam begitu, atau masa-masa di mana paling di titik terendah gitu Pak Tommy, pernah? Di titik terendah ya? Kelamnya ya, saya kan waktu masih sebelum saya menikah dengan istri saya yang sekarang, masih muda, saya sudah pernah punya istri lagi, istri sebelumnya, yang agamanya beda, agama seberang gitu. Saya menikah,
waktu itu tanpa persetujuan orang tua. Dan memang orang tua saya juga dari dulu dan mewanti-wanti saya kalau cari pasangan jangan agama seberang. Cuma karena waktu dan saya pun masih muda waktu itu, ya darah muda tau lah Pak Frannya. Akhirnya saya nikah tanpa persetujuan. Setelah saya punya anak, baru saya kasih tahu orang tua. Ternyata sampai saya punya anak tidak disetujui, dan ya itu seiring waktu berjalan juga sepertinya kita juga nggak cocok. Akhirnya ya kita cerai gitu. Nah itulah, kalau bukan dari Tuhan, datangnya dari Tuhan pasangan itu ya, nah akan ya mengalami akhir yang seperti itu ya, begitu ya Pak Tommy ya? Ya dari situlah mulainya ya saya mulai ada kerinduan, ya step by step lah Pak Fran, semuanya udah ini diatur misalnya. Oke. Iya. Baik. Pernah mengalami masalah di dalam rumah tangga ini dengan Bu Susana, dengan istri Anda sekarang ini yang sudah tentunya diberkati kan di gereja apa segala macam sudah ya? Ya. Nah, apakah pernah mengalami masalah rumah tangga? Oh pasti Pak Fran, namanya rumah tangga pasti ada. Iya, seperti kita makan di atas piring itu pasti sendok dan garpu itu pasti ada bunyi ya. Udah pasti ya, itu nggak bisa dipungkiri. Ya saya kerja di bidang pusat kebugaran. Oh. Jadi trainer. Ya, kelihatan dari badannya Pak. Fitness. Jadi ya banyak ketemulah wanita-wanita. Ya namanya di dunia itu Pak Pranet tahu sendiri lah ya. Kalau pernah nge-gym pasti tahu. Ya pernah beberapa kali sempat jatuh gitu. Ya. Iya. Kita sempat juga rumah tangga hampir goncang, hampir mau cerai gitu Pak Pran. Iya. Ya, puji Tuhan kita pernah konseling dan akhirnya kita disatukan lagi. Tapi terus mungkin seizin Tuhan juga ya. Ada terus dicoba terus saya Pak Pran. Ya sampai tahun lalu lah terakhir dengan yang terberat kita juga hampir mau cerai gitu. Jadi itulah mungkin nanti sama istri saya diceritakan lagi bagaimana pemulihan kita setelah ketemu dengan channelnya Bu Eli gitu. Iya. Oke, baik. Nah itu dia, makanya saya nggak mau ke gym lagi Pak. Soalnya cuma 5 menit olahraganya, 2 jam ngeliatin cewek yang wirawiri pakai baju yang sangat-sangat ini ya. Begitu ya Pak ya? Ya itu saya punya pengalaman juga Pak. Jadi saya, Oke, baik. Untuk selanjutnya saya mau bertanya dulu ke Bu Susana. Dengan kondisi yang seperti itu, apa respon Bu Susana tuh? Ngelihat suami yang sempat juga agak sedikit jalannya agak sedikit serong begitu, bagaimana respon Bu Susana? Waktu saya sebenarnya mengenal Tuhan itu sudah lama ya, dari saya masih remaja, karena orang tua kita semua beragama Kristen. Nah, sering berjalannya waktu, saya itu tidak terlalu setia sama Tuhan, ada ke gereja tapi on-off. Nah, setelah saya mengenal suami saya, kita menikah, ya kita memang rajin juga sih ke gereja, tapi tidak diurapi dan sepertinya tidak terlalu sungguh-sungguh gitu. Yang penting ya orang Kristen kita harus ke gereja, seperti itu aja. Nah sampai memang ada beberapa kali mengalami percobaan dalam rumah tangga, tapi respon saya itu saya kan orangnya itu egois dan sangat dominan ya. Jadi respon saya itu sangat emosional. Kalau waktu itu pernah terjadi seperti itu, jadi saya yang minta cerai, saya mau cerai gitu. Tapi ya udah, habis itu kita coba cooling down, kita konseling sama Bapak Pendeta, waktu katanya orang Kristen tidak bercerai. Tapi sebenarnya saya itu tidak terlalu percaya bagaimana mau jalan rumah tangga kalau suami sepertinya suka lihat wanita lah gitu istilahnya. Saya bilang saya nggak akan sanggup untuk menjalani sampai masa tua gitu kan. Tapi pendeta, ada satu kata dari Pak Pendeta itu bilang, sebagai orang Kristen kamu tidak boleh bercerai. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia.
Nah, itu yang harus jadi patokan kamu. Nanti kamu akan masuk neraka. Karena saya pikir saya takut masuk neraka, akhirnya saya mencoba untuk toleransi dan bersabar. Tapi ya sering bertengkar. Dalam rumah tangga kita itu selama 5-6 tahun juga sering bertengkar. Saya tidak mau mengalah gitu. Sampai tahun lalu ya, saya lanjut cerita aja ya Pak Frans ya. Ya, boleh silakan. Sampai tahun lalu kami mengalami hal yang paling berat ya, cobaan yang paling berat dalam hidup saya, yaitu suami itu tiba-tiba mau minta cerai. Padahal waktu itu saya merasa rumah tangga kami sih komunikasi baik-baik aja. Terus dia tiba-tiba angkat koper keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya. Tapi saya masih dalam keadaan sangat confused. Kenapa? Saya cari tahu, suami bilang dia tidak cocok lagi sama saya, dia mewakili saya, seperti itu. Dan saya tuh waktu itu, saya shock, berat, tapi saya ada suara Tuhan yang sepertinya suara Roh Kudus menegur saya, kamu harus tenang, kamu harus tenang hadapi suami kamu. Padahal sebenarnya kalau menurut karakter saya itu saya orangnya keras. Jadi saya tidak tahu dari mana itu suaranya. Saya ditegur, kamu harus sabar, kamu harus tenang. Nah, dari situlah saya mulai mencoba, tiba-tiba saya buka YouTube. Saya buka YouTube, terus waktu itu saya belum buka channelnya Ibu Eli, kan dan saya juga tidak tahu itu siapa, tapi saya buka ada satu ibu pendeta, ya mungkin namanya Baby Basir ya, jadi saya buka dari situ. Dan ternyata ibu pendeta ini pernah khotbah di PD Victory. Habis saya sering rajin-rajin buka channel itu, terbukalah channelnya Ibu Eli. Tapi waktu saya buka channelnya Ibu Pendeta Debbie itu, saya belum tergerak sama sekali. Dan kondisi saya sama suami itu, suami udah tidak tinggal serumah sama saya lagi. Nah itu sampai tapi saya berusaha untuk mau berbaikan, dan suami awalnya suami tidak mengakui bahwa dia berselingkuh, tapi sampai akhirnya saya curiga gitu, jadi saya pernah buntuti dia, saya selidiki, oh ternyata malam-malam dia keluar dari rumah orang tuanya malam-malam gitu kan. Nah itu singkat cerita, akhirnya saya konfrontasi sama dia, singkat cerita dia mengakui keselingkuhannya dan benar-benar mau minta cerai. Tapi saya malam itu saya berdoa dan saya terbuka channelnya Ibu Eli tiba-tiba. Saya nggak tahu dari mana asalnya kok bisa ada keluar YouTube dan ada khotbah tentang perceraian, tentang rumah tangga. Nah dari situlah saya mulai tiap hari saya mendengar khotbah Ibu Eli, dan mata rohani dan pikiran saya terbuka. Saya bilang sama Tuhan, saya tahu saya masih ada kesempatan untuk pemulihan rumah tangga saya, dan saya akhirnya saya coba DM Bu Eli, tetapi di dalam hati saya 60% saya juga ingin bercerai karena saya sudah tidak mau menjalani rumah tangga yang sering-sering mengalami percobaan sampai masa tua saya nggak mau seperti itu. Akhirnya saya coba DM Bu Eli di Instagram. Terus Bu Eli Bu Eli WA saya, dia kasih nomor WA-nya, terus dia WA saya, dia telepon, dia tanya saya, kok kamu tahu saya dari mana? Saya bilang, Bu, saya tahu Ibu dari channel YouTube Ibu, saya sering melihat channel YouTube Ibu, dan di situ hati saya sangat tersentuh, saya ingin mau merubah hidup saya sendiri. Saya tidak mau tahu urusan suami saya, dia mau berselingkuh atau apa, tapi saya mau merubah saya sendiri. Karena saya merasa karakter saya tidak bagus juga, karena saya orangnya egois, saya suka marah, gitu, saya emosian, gitu. Saya juga ngomong sama Bu Eli, saya mengalami percobaan dalam rumah tangga saya, suami minta cerai, segala macam. Saya bilang saya mau cerai, gitu sebenarnya. Tapi Ibu Eli menasihati saya, kamu harus bertahan, kamu harus respon yang benar dengan percobaan ini, kamu bersikap baik sama suami kamu rubah diri kamu,
Dan akhirnya saya ikuti step by step ya, saya merubah diri saya mulai rajin berdoa, saya setiap hari dengar sama-sama Bu Eli, dan suami saya kalau pagi kan dia pulang juga ke rumah karena kebetulan di rumah kami itu tersambung dengan suatu ruko, itu tempat usaha suami saya buka fitness gym gitu, jadi dia pagi dia pulang. Awalnya saya benci sekali lihat muka dia, ngapa-ngapain juga pulang, kalau udah mau bercerai nggak usah pulang gitu kan, pikiran saya seperti itu. Tapi karena Ibu Eli bilang, kamu harus berkemurahan hati sebagai anak Tuhan, harus sabar menghadapi suami. Dan saya juga dengar kesaksian-kesaksian dari ibu-ibu rumah tangga, bagaimana mereka dipulihkan dengan cara apa, tetap berbuat baik terhadap suami, walaupun suami berselingkuh, berbuat salah. Kata Ibu Eli, itu karena bukan kesalahan suami, tapi itu karena mata rohaninya tertutup oleh iblis gitu. Jadi ya udah, saya tidak pernah marah suami saya lagi. Saya tegur baik-baik, saya malah selalu ngomong selamat pagi gitu, segala macam saya berbuat baik lah. Sampai suatu hari suami saya kok kayak tersentuh gitu. Kayak tersentuh, dia mulai mau berbicara sama saya. Yang awalnya memang udah cuek, udah nggak mau bicara juga dianya. Akhirnya dia udah mulai berbicara sama saya sendiri. Terus dia sendiri juga kasihan lihat kondisi saya, dia bilang saya sendirian, dan saya memang sakit mah yang luar biasa ya, dan saya bisa bertahan itu karena kemurahan Tuhan, karena saya sering berdoa, puasa juga, yang menurut kondisi dokter itu harusnya sih tidak bisa bertahan. 1 bulan tuh harusnya saya tidak mungkin bertahan, tapi kok bisa bertahan sampai 6 bulan. Saya pikir ini karena kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa, karena saya tidak pernah fokus pada masalah saya hanya fokus menyembah Tuhan, saya hanya fokus mendengar khotbah, saya hanya fokus ingin mengubah hidup saya, itu aja. Dan akhirnya suatu saat kami dipulihkan, dan suami saya juga, dia lihat saya buka channel YouTube-nya Bu Eli, dia tiba-tiba dia ikut nimbrung, dia dengar. Nah dari situlah mulai pelan-pelan dia juga udah mulai dipulihkan dengan khotbah-khotbahnya Bu Eli, dia dengar, dan akhirnya kami dipulihkan, suami pulang lagi ke rumah, dan dia malah jadi ada satu kerinduan. Apa Pak Frans tahu? Dia mendengar pujian penyembahannya Pak Frans, katanya suaranya kok merdu sekali. Wow. Dia bilang, loh, jarang lo denger yang song leader kayak gitu, dia bilang. Ini orang yang ke 7.951 orang ini. Dia bilang dia suka sekali denger kayak begitu, dia bilang suaranya enak, terus puji-pujiannya itu kayak menyentuh hati gitu. Jadi akhirnya dari situlah suami jadi rajin ikut Zoom gitu, dia tanpa saya suruh sebenarnya, saya nggak pernah ngajak, ayo ikut, enggak, dia sendiri yang nimbrung, sendiri ikut. Dan bahkan yang luar biasa Pak Frans, seharusnya hari Rabu dia ada jadwal kerja di hotel sebenarnya, dan dia menggeser jadwal kerjanya, katanya kalau hari Rabu dia tidak bisa ikut Zoom, dan kalau di tempat kerja tidak konsen, akhirnya dia rubah jadwal kerjanya di hari Kamis, dan supaya hari Rabu dia bisa ikut Zoom. Wah, tepuk tangan. Luar biasa. Dan itu yang membuat saya sangat tersentuh, dia lebih militan akhirnya dari saya. Puji nama Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan dalam rumah tangga kami. Yes, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Yang terakhir, yang sangat terakhir ya, tadi kita mendengar dari sisi Bu Susana bagaimana pengalamannya. Sekarang apa sih yang menyadarkan Pak Tommy, jawab ya Pak Tommy ya, yang menyadarkan Pak Tommy ya dengan kesalahannya yang di waktu lalu gitu ya. Terus apakah karena istri berubah kemudian Pak Tommy juga mengalami sebuah perubahan atau bagaimana? Silakan Pak Tommy. Ada juga melihat istri berubah, tapi memang waktu saya jalanin masa itu Pak Fran, pertama memang saya jalan itu kayak saya senang gitu, bahagia gitu, karena saya bisa jauh dari istri gitu, saya mungkin bisa berpisah sama dia gitu. Tapi memang ada di kala waktu pertengahan itu, mungkin itu di saat istri saya mulai menyembah Tuhan, mulai fokus sama Tuhan ya. Jadi saya merasakan hubungan itu jadi panas gitu Pak Fran. Saya udah mulai nggak betah gitu, yang tadinya betah, akhirnya jadi nggak betah. Itu kenapa saya minta cerai sama istri, karena saya betah. Nah seiring waktu berjalan,
di pertengahan tuh saya merasa nggak betah gitu. Jadi udah mau menyudahi hubungan itu gitu. Nah, mungkin itu di saat istri saya mulai fokus, mulai berdoa buat saya mungkin ya. Dari situ akhirnya jiwa saya itu berontak. Saya harus sudahin. Saya harus sudahin hubungan ini gitu. Hubungan saya itu nggak benar gitu. Seiring itu istri ya pagi apa saya dengan Ombo yang kemarin tuh dia nggak pernah karena saya pencuek gitu kan. Dari mulai itu saya tersentuh, akhirnya ya seiring waktu berjalan ya kita dipulihkan, akhirnya ya saya pisah dan saya kembali lagi sama istri gitu setelah dipulihkan sama Tuhan gitu apa ya. Oke. Gitu. Oke, berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi betul ya, memang ya, untuk membentuk setiap kita Tuhan pakai siapa untuk bisa membentuk setiap kita, begitu ya. Ya, jadi supaya kita lebih sabar, ada orang yang Tuhan pakai untuk bisa membentuk setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, thank you nih ya Pak Tommy, Bu Susana. Ya, apalagi saya mendengar, saya sangat-sangat wah luar biasa Anda menggeser waktu kerja Anda untuk bisa mengikuti Zoom-nya ini luar biasa. Ini patut ditiru oleh yang lain ya. Puji nama Tuhan. Nah, untuk menunjukkan bagaimana Anda saling mengasihi, saling mencintai, bisa tunjukkan sama kita ya, bagaimana ekspresi Anda untuk saling mengasihi. Bisa tunjukkan bagaimana caranya? Dipeluk mungkin? Dicium mungkin, silakan. Wah, tepuk tangan. Inilah pasangan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Thank you ya Pak Tommy, Bu Susana. Nantikan saya di Batam ya. Sampai ketemu di Batam ya. Ditunggu. Ya. God bless, God bless. Thank you. Baik, untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan dari Ibu Gembala kita ya. Silakan Ibu Eli, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ya, suara saya bagus ya, Fran. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan-Mu, buat kesaksian yang luar biasa. Kami melihat betapa Tuhan yang kami sembah begitu besar kuasanya, begitu dahsyat. Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin ketika Engkau berbicara dengan waktu Tuhan. Tuhan sudah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, biarlah kemesraan dalam rumah tangga kami, hubungan itu tidak akan pernah berlalu sampai maut yang memisahkan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, kalau sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar semua kemuliaan kembali kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, wow, saya dari tadi terpesona ya, karena saya belum diceritai endingnya sama Susana ya, sama waktu dia konseling. Setelah itu sudah tidak cerita endingnya, tapi saya sudah lihat berdua, berarti sudah pemulihannya spektakuler ya. Jujur Pak Tommy, waktu Pak Tommy ikut pertama kali, mungkin beberapa Pak Tommy enggak kelihatan, Bu Susana, ada beberapa ibu-ibu bilang gini, kok ada ya Bu Eli yang ikut join Zoom rainbow badannya gitu ya. Oh ternyata Pak Tommy ini trainer ya, makanya luar biasa ya. Kalau saudara dengar kesaksian pemulihan yang ending, semua pasti bilang gini, mau ya, saya juga mau gitu ya. Tapi percayalah pada akhirnya kita semua itu pasti menikmati segala sesuatu itu indah. Ketika apa? Ketika kita hari ini rela diproses Tuhan. Saya percaya kalau Bu Susana tidak berubah, ya, tidak akan terjadi pemulihan yang seperti hari ini. Mungkin hanya kekecewaan. Mungkin buat saudara yang belum mengalami pemulihan, saudara merasa kok saya tidak seperti itu Bu Eli. Saya sudah ini. Sudahlah, tidak usah iri. Ya, kita semua proyeknya Tuhan beda-beda. Nanti makin heboh masalahmu, percayalah Tuhan pasti nyatakan kemuliaannya jauh lebih besar ya. Kita tidak usah takut, nanti satu kali kita semua sudah ada di dalam waiting list-nya Tuhan. Mana yang dipulihkan, yang sudah bisa kesaksian ya, seperti Pak Tommy dan Bu Susana. Kita percaya semua kita pasti ngalami seperti itu. Saya sempat pernah bertanya sama Tuhan,
Tuhan, kenapa kok saya sendiri ngalami proses rumah tangga itu sepertinya ditarik, dilihatkan keindahan, dijatuhkan lagi. Saya tanya, kenapa Tuhan? Dan kenapa kok rasanya yang namanya masalah keluarga saya itu Tuhan izinkan. Banyak orang melihat suami saya, banyak orang tahu kenapa Tuhan. Dan Tuhan jawab, Tuhan cuma bilang ini, kamu tahu nanti dengan banyaknya orang, semakin banyak orang tahu tentang bagaimana rumah tanggamu, bagaimana proses, itu akan menyatakan kemuliaanku yang jauh lebih besar. Kamu ini sebagai alatku, percayalah hari ini, kalau kamu tidak diproses begitu sampai jet coaster, mungkin hari ini tidak banyak ibu-ibu yang belajar pengalaman. Bagaimana saya belajar untuk mengenal karakter Kristus, mengenal Tuhan dengan benar, dan itu yang menjadi kekuatan buat banyak Bu Susana yang lain. Itu akan menjadi satu menjadi satu alatnya Tuhan, membawa banyak jiwa-jiwa. Coba kalau Pak Nyoto tidak lewat proses yang panjang sampai hari ini, mungkin tidak banyak ibu-ibu yang bisa kuat. Saya sendiri kagum sama banyak ibu-ibu yang hari ini kasih kesaksian mereka jadi kuat. Dulu disakiti Bu Eli dikit-dikit nangis. Sekarang disakiti senyum. Coba bayangkan. Ya, makanya ibu-ibu kalau ketemu Pak Nyoto ucap syukur loh sama Pak Nyoto. Lewat Pak Nyoto banyak Susana, banyak Pak Tommy yang dipulihkan luar biasa ya. Kita percaya bahwa hari ini bagaimana kemesraan itu jangan cepat berlalu. Ini adalah tema Valentine ya, tanggal 14 tentunya banyak ibu-ibu yang sudah terima bunga dari suami pasangan, baik bunga sungguh-sungguh, bunga deposito ya, bunga apa? Bunga tidur, semuanya nanti dikasih bunga ya sama suami-suami ya. Tapi yang tidak dapat bunga apa-apa, tidak apa-apa, ada bunganya Tuhan yang diberikan nanti ya. Yuk kita percaya hari ini, kita ini menikah saudara. Makanya kenapa tadi ada seorang ibu yang curhat sama saya bilang gini, sudah ibu tidak usah nangis ya. Hari ini ibu-ibu percayalah, kita mulai belajar untuk menjadi seorang wanita yang kuat. Jangan izinkan iblis mengerjai ibu-ibu, terus mengerjai pasang rumah tangga kita. Hari ini kita berkata, sudah tidak ada lagi air mata. Selamat tinggal air mata. Kenapa? Karena kita sudah ditentukan lebih dari pemenang. Tidak ada lagi yang namanya air mata. Yang ada air mata adalah bukan air mata melihat penderitaanmu yang panjang, tapi air mata kita hari ini digantikan, yaitu karena kita tahu bahwa di balik air mata kita, Tuhan sudah sediakan mata air kehidupan untuk di dunia ini sampai kekal selama-lamanya. Kita mengakhiri pernikahan juga, kalau saudara mengawali pernikahan itu dengan roh, jangan akhiri pernikahan dengan daging. Makanya waktu kita berjalan dengan pernikahan, saudara harus bangun cinta. Saya sering baca kalau orang jatuh cinta itu sejuta rasanya, itu hanya sekejap gampang ya, jatuh cinta. Tapi hari ini jatuh cinta itu cuman hanya sekejap. Ketika pasangan mulai berubah, kita sudah tidak bisa lagi jatuh cinta. Kenapa? Yang ada jengkel. Dulu pacaran Bu Eli, saya buta bisu tuli lihat perbuatan pasangan. Kenapa? Karena lagi jatuh cinta, sejuta rasanya. Pasangan pacar walaupun buruknya seperti apa, tetap saudara bisa buta bisu tuli sama perbuatan karakternya. Tapi waktu menikah, saudara sudah hidup dalam rumah 1 hari 24 jam dan saudara lihat, sadar cintanya sudah mulai berubah. Itu sebabnya hari ini kalau kita mau menjaga kemesraan ini jangan cepat berlalu, kita hari ini harus membangun cinta. Bagaimana dengan membangun cinta hari ini dengan 3 hal? Yuk kita baca dulu di Markus 3 ayat 25 ya. Markus 3 ayat 25 berkata seperti ini. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, maka rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Rumah tangga yang terpecah-pecah itu tidak akan pernah dapat bertahan. Itu sebabnya hari ini yang namanya manusia itu tadi Pak Tommy bilang, ya sendok sama garpu. Kalau ketemu ya pasti berbunyi. Kita satu rumah dengan pasangan hidup yang beda karakter, beda kebiasaan.
Kebiasaan aja bisa membuat perceraian dalam rumah tangga. Perbedaan karakter. Itu sebabnya banyak hari-hari ini perpecahan itu dari hal yang kecil kita biarkan lama-lama menjadi besar dan ujungnya perceraian. Ada yang saya pernah dengar hanya karena salah kebiasaan mejet pasta gigi dari atas ke bawah, yang satunya seenaknya sendiri dari atas ke bawah, itu bisa di ujung perceraian, saudara. Hari ini pastikan 3 hal yang saya akan bahas. Kalau kita mau menciptakan rumah tangga kita, ya mungkin ibu-ibu yang lagi dalam masalah, ibu-ibu bisa menciptakan rumah tangga. Walaupun pasanganmu tidak setia, kita bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis. Dengan apa? Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Kita baca. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Yuk kita baca sama-sama. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Lihat ya. Kalungkanlah itu pada lehermu. Itu sebabnya hari ini yuk, apa yang perlu diingat? Waktu saya mengalami prahara dalam rumah tangga, saya rasanya juga seperti Bu Susana. Lihat pasangan hidup itu sudah rasanya nek, rasanya duh, kamu jangan ada di depan mata saya. Tapi ketika saya membaca merenungkan firman ini, lihat ya, kalungkan pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Dan waktu ayat ini berbicara, Tuhan itu menyadarkan hidup saya seperti ini. Eli, walaupun pasangan hidupmu hari ini menyakiti hidupmu, dia selingkuh sampai punya anak. Tapi apa yang perlu engkau kalungkan di dalam lehermu dan engkau terus itu taruh, ingat. Apa kalau orang dikalungkan tuh kemana-mana, ingat saudara. Tuhan bilang gini, nak, apa yang diperlakukan suamimu dengan perbuatannya, walaupun mungkin hari ini suamimu tidak selingkuh tapi KDRT, mungkin pelit, mungkin bicaranya kasar, dia suka nyala-nyalain saudara, dia tidak menghormati saudara lagi. Percayalah, hari ini 3 hal yang Tuhan ingatkan dalam hidup saya. Kalau kita mau membangun cinta setiap hari supaya kasih, kemesraan, kebahagiaan, keharmonisan ini tidak berlalu, yaitu 3 hal. Jaga kasihmu, jaga kesetiaanmu, jaga hatimu, itu seperti dikalungkan di lehermu. Jadi kemana-mana kamu ingat, seburuk apapun suamimu Eli, 3 hal ini jangan berkurang. Tuhan bilang gitu dalam hidup saya. Ketika engkau bisa membangun cinta dengan 3 hal ini, engkau punya kekuatan bertahan untuk tidak lagi tukar ganti pasangan. Kenapa? Karena ketika kita mengalungkan di leher untuk jaga kasih, jaga kesetiaan, jaga hati, itu yang akan membuat rumah tanggamu akan tetap langgeng. Walaupun suamimu tidak setia hari ini, kalau engkau bisa jaga kasihmu, engkau ingat ini kalungkan di lehermu. Jadi kemana-mana kamu ingat, walaupun itu sudah menjengkelkan di depan mata, sudah pelitnya luar biasa, makian kebun binatang keluar sekalipun, kamu ingat ya, di lehermu ini tergantung 3 kata. Eli harus mengasihi Nyoto. Eli harus setia sama Nyoto. Eli harus tetap menjaga hatinya buat Nyoto. Itu yang diingat terus. Jadi kalau yang dikalungkan 3 hal ini, mau marah, mau lihat perbuatannya sampai dia punya 2 anak, Tuhan reminder sama saya, Eli ingat. Apa yang harus engkau ingat bukan lagi perbuatannya yang menyakitkan hidupmu. Perbuatannya, mulutnya yang kasar, yang sudah menjatuhkan mentalmu, yang sudah mencaci maki kebun binatang, atau perbuatannya yang suka KDRT, dan sebagainya. Tapi ketika engkau mengkalungkan di lehermu, engkau selalu ingat itu Eli.
Jaga kasihmu selalu. Coba ibu-ibu mulai sekarang diucapkan sama-sama di hari Valentine ini. Siapa yang punya pasangan hidup namanya siapa? Misalnya saya Nyoto ucapkan ya. Siapa tadi Pak Tony ya, Pak Tommy tadi, Bu Susana. Coba kita belajar supaya kita ingat di kalung kita itu tidak ada yang namanya, misalnya saya suaminya Nyoto, tidak ada yang namanya Budi, tidak ada yang namanya Anton. Tetap ada di dalam kalung yang saya pakai, yang selalu harus saya ingat, yaitu apa, saudara-saudara? Ayo kita ucapkan di hari Valentine ini. 1, 2, 3 di rumah masing-masing. Jaga kasihmu terhadap Nyoto. Jaga kesetiaanmu terhadap Nyoto. Jaga hatimu terhadap Nyoto. Makanya setiap kali ketika ada sesuatu yang merusak mental saya, untuk iblis mengintimidasi, merubah pikiran saya selalu bilang gini, sekali Nyoto, tetap Nyoto. Itu karena sudah tidak bisa diganggu-gugat. Dikalungkan di leher, cuman ada yang namanya Nyoto. Yuk kita bahas hari ini. Ya, tidak usah takut. Jaga kasih. Kita buat dulu. Kenapa kita perlu jaga kasih terhadap pasangan kita untuk membangun cinta? Kalau kita membangun cinta, percayalah, rumah tangga kita tidak akan hancur, tidak akan terpecah-pecah. Tapi justru hari ini kita sedang membangun kerajaan rumah tangga kita di atas batu karang yang teguh. Kita akan memiliki keturunan-keturunan ilahi karena kita sudah membangunnya di atas fondasi yang benar. Itu sebabnya firman Tuhan malam ini, jadikan fondasi buat saudara dan saya membangun. 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 12. Yuk kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 12. Kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, ya, maka harus loh saudara, haruslah kita juga saling mengasihi. Kata harus itu tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa ditawar lagi. Sekali saudara mengasihi, saudara tidak lagi berkata gini, Bu Eli saya bisa mengasihi asal dia tidak selingkuh. Bu Eli saya bisa mengasihi asal mulutnya tidak mengatai saya kebun binatang. Tidak saudara. Tapi kita tahu karena Yesus sudah sedemikian mengasihi saudara dan saya, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 12-nya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya itu sempurna di dalam kita. Makanya kalau orang bisa mengasihi, dikalungkan di leher, tidak ada ruginya. Waktu kita mengasihi, saudara tahu apa yang dilakukan Tuhan? Allah itu ada di dalam kita. Jadi kalau saudara hidup dalam kebencian, yang ada di dalam hidup saudara siapa? Iblis. Tapi kalau kita belajar mengasihi, maka Allah yang ada di dalam kita dan kasihnya akan sempurna. Itu sebabnya jangan main-main dengan yang namanya mengasihi pasangan hidup. Kalau Allah ada di dalam kita, pasangan hidup kita, percayalah seperti Pak Tommy tadi kesaksian, dia merasa gelisah, dia merasa tidak nyaman ketika istri berdoa. Tapi kalau istri Bu Susana tadi cuman lagi cuap-cuap mulut, cerewet, ngomel, tidak berdoa dengan kekuatannya sendiri, berusaha menarik suaminya pulang, kira-kira bisa tidak Pak Tommy pulang? Tidak bisa, saudara. Ketika dia melepaskan pengampunan, Allah ada di dalam hidupnya. Itulah sebabnya Allah melakukan perkara yang besar, membela setiap orang yang melibatkan Tuhan di dalam setiap proses rumah tangganya. Kita punya kewajiban. Rumah tanggamu pasti pulih. Air tawar pasti jadi anggur yang manis. Tapi bagian saudara dan saya hari ini, jangan pernah apa yang harus dikalungkan di leher,
yaitu kasih. Saudara lihat ya, bagaimana orang yang mengasihi, jaga kasih. Yuk lihat, Amsal 10 ayat 12 ya. Amsal 10 ayat 12, kita baca sama-sama. Kebencian itu menimbulkan pertengkaran. Lihat ya, tetapi kasih menutupi segala apa saudara? Pelanggaran. Suamimu kasar, suamimu selingkuh, suamimu KDRT, suamimu kikir pelit, makin dibenci, bukannya makin berubah jadi baik. Tapi pasti dia akan menjadi tawanan iblis, dengan gampangnya dia akan makin dibawa iblis ke bawah. Tapi kalau kita hari ini belajar untuk kasih, apa yang Tuhan mau dengan kasih itu ketika saudara dan saya tabur, yaitu saudara dan saya buanglah kebencian. Karena kasih itu akan menutupi banyak hal. Kasih saudara akan menarik suamimu ke jalan kebenaran dan dia akan cinta Tuhan seperti Pak Tommy. Lihat sampai rajin ikut ya ibadah, punya hati. Kenapa? Karena dia juga sudah merasakan kasihnya Kristus melewati istrinya yang berubah. Karakter Kristus ada. Kalau istrinya tidak berubah, dia tidak melihat karakter Kristus, dia tidak akan mungkin hari ini bisa terus bergabung di dalam setiap Zoom ibadah PD Victory. Yang pertama, kalau kita mau jaga kasih hari ini untuk membangun cinta, buang semua kebencian. Kebencian itu hanya sampah, saudara. Jangan pernah simpan sampah kebencian dalam hidup saudara. Hari ini kekuatanmu akan semakin habis ketika kebencian itu ada di dalam hidupmu. Kenapa? Orang yang benci itu tidak mungkin Allah betah tinggal di dalam hidup. Nggak mungkin. Makin saudara melepas pengampunan, saudara akan makin merasakan damai sejahtera. Kenapa? Karena Allah betah tinggal di dalam hidup saudara. Allah berpihak pada hidup saudara. Hari ini siapa lawan saudara kalau Allah ada di pihak saudara? Yang kedua, yaitu menghindari pertengkaran. Kalau suamimu sudah seperti itu, bisu, tuli, sudah buta ibu-ibu. Jangan diajak bertengkar, jangan diajak adu pendapat, jangan terus dimaki-maki, tidak ada gunanya. Makin membuat suamimu kabur, makin membuat suamimu dengan mudahnya ditawan oleh iblis. Hari ini percayalah, buang kebencian, hindari pertengkaran. Yang ketiga, jangan menghakimi. Penghakiman itu membuat seseorang makin jauh dari kasih karunia. Tapi penerimaanmu apa adanya dengan pasangan yang dalam tanda kutip, itu akan membawa pasanganmu menjadi orang yang cinta Tuhan dan benci dosa. Percayalah apa yang saudara tabur dengan kasih, yaitu buang kebencian. Mulai hari ini ibu-ibu, baik bapak-bapak yang ada masalah dalam rumah tangga, hari ini mengingatkan Valentine untuk membangun cinta. Setiap hari ya Bu Eli, harus. Namanya orang membangun cinta itu setiap hari. Saya sampai hari ini bisa bertahan, tetap mengasihi, mencintai Pak Nyoto. Kenapa? Karena saya membangun cinta setiap hari. Saya hari ini tidak mau lagi benci sama manusianya. Yang saya benci dosanya. Saya tidak membenci manusianya, tapi saya benci dengan dosanya. Itu yang saya perangi. Yang kedua, saya selalu menghindari pertengkaran dengan suami saya. Walaupun bukti loh Bu Eli ada di depan mata Bu Eli. Di tangan saya ada foto suami saya berdua. Itu pun tidak perlu dipersoalkan. Masalah tidak akan menjadi masalah sepanjang saudara dan saya tidak mempermasalahkannya. Kalau itu menjadi masalah dan saudara akan membawa pertengkaran. Ingat ya, setiap pertengkaran itu menghalangi jalur berkat dalam rumah tangga. Mazmur 133 ayat 1-3. Karena Tuhan memerintahkan berkat buat pasangan yang hidup diam rukun bersama. Itu sebabnya kalau saudara mengerti firman hari ini,
buang kebencian, hindari pertengkaran. Saya jujur, kalau saudara tidak percaya, tanya mama saya, tanya pembantu saya. Selama suami saya selingkuh, saya tidak pernah ada pertengkaran. Kok bisa Bu Eli? Karena ketika mulut ini sudah dikunci dan saya selalu menjadi orang yang rendah hati untuk berkata maaf saat tidak bersalah sekalipun, saya rela melangkah terlebih dahulu karena saya belajar kerendahan hati, berkata maaf terlebih dahulu. Di situ pertengkaran itu tidak pernah terjadi. Walaupun ada bukti Bu Eli, sangat. Tapi mulut saya kunci karena saya tahu saya mau membangun cinta, membangun kasih setiap hari buat pasangan hidup saya. Yang ketiga, saya tidak pernah menghakimi. Apapun yang dilakukan, saya tidak perlu merasa jadi hakim. Karena Tuhan menciptakan saya sebagai penolong. Penolong yang setia. Saya tahu suami saya lagi jatuh sakit. Bukan sakit fisik, tapi sakit jiwa. Itu sebabnya ketika dia jatuh di dalam dosa, saya tahu bahwa saya bukan menghakimi dia. Justru saya perlu jadi penolong yang harus menerima dia apa adanya. Amin, saudara. Hari ini mau dilakukan ya. Kalungkan leher, ingat kata Bu Eli harus bangun cinta. Walaupun pasangan tidak cinta sama saya, Bu Eli, saya mau bangun cinta. Saya sudah tidak benci lagi, saya menghindari pertengkaran dan saya tidak mau menghakimi. Yuk, bagaimana jaga kesetiaan. Ya, yuk jaga kesetiaan. Yang pertama kita tahu bahwa 3 hal, saya sudah tulis ini di Renungan Victory juga. Orang jaga kesetiaan hari ini tidak mudah, saudara, ya. Terutama buat pasangan yang sudah tidak setia. Pasangan yang sudah kantongnya sudah tipis. Bokek, Bu Eli, suami saya sekarang uangnya tidak ada. Tapi ketika Tuhan mengingatkan hidup saya, Eli, kamu setia bukan karena suamimu setia. Kamu setia karena aku setia. Dan kamu mau belajar karakter Kristus. Itu sebabnya hari ini yuk kita mau lihat bagaimana 3 hal. Kalau saudara tahu bahwa dalam hidup ini saudara perlu membangun kesetiaan, maka 3 hal. Nikmati perkawinan sekalipun pasangan kita bukan terbaik. Ya, nikmati aja hari ini. 1 Korintus 7 ayat 14. Kalaupun bukan pasangan yang terbaik, Tuhan itu pasti kok melakukan yang terbaik. Yuk kita baca. Karena suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Bayar harga ibu-ibu jadi penolong. Supaya kelak anak-anak kita jadi anak-anak yang kudus. Kita hari ini percayalah, nikmati aja perkawinan. Walaupun pasanganmu bukan yang terbaik. Itu ya. Untuk mempertahankan kesetiaan. Yang kedua, nikmati perkawinan sekalipun banyak tantangan. Hari ini percayalah rumah tangga lagi digoncang. Tapi buat saudara dan saya yang sudah mengenal kebenaran firman, saudara tidak perlu digoncangkan, nikmati aja. Bersama Tuhan kita percaya bahwa Tuhan pasti punya solusi yang terbaik, terutama ketika hidupmu tidak pernah bertengkar. Berkat itu mengalir, saudara. Amin. Yang ketiga, nikmati perkawinan sampai maut yang memisahkan. Amin. Alasan setia dalam perkawinan itu apa, saudara? Kenapa kita perlu hari ini mempertahankan perkawinan? Alasannya juga 3. Yuk kita buka. Yang pertama, karena Tuhan yang menyatukan saudara dan saya dalam ikatan janji. Ya, jadi perkawinan itu karena Tuhan yang menyatukan saudara dan suami, saudara dan pasangan saudara. Kalau Tuhan yang menyatukan, Matius 19 ayat 6 berkata, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan apa, saudara? 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Makanya kita tidak boleh dikit-dikit nuntut cerai, dikit-dikit gugat suami, dikit-dikit kita mau pisah. Kenapa? Alasannya yang pertama, karena perkawinanmu itu Tuhan yang menyatukan. Dan kalau Tuhan yang menyatukan, tidak bisa dicerai-beraikan oleh siapapun manusia. Jadi kalau hari ini ada pihak ketiga yang berusaha menceraikan hidupmu, tenang aja.
Nanti pada akhirnya Tuhan yang akan menyatukan. Kenapa? Karena ketika dia berkata, apa yang aku persatukan tidak bisa dipisahkan, itu berarti itu perkaranya Tuhan. Jadi buat pasangan yang lagi digoncang dengan pihak ketiga, pesan saya tidak usah cerai. Tetap nikmati perkawinanmu. Nikmati setiap tantangan bersama Tuhan. Nanti pada akhirnya, apa yang dipersatukan Tuhan pasti disatukan kembali. Yang kedua, kenapa pernikahan itu tidak boleh dipisahkan? Kenapa Bu Eli saya harus setia? Yang kedua, yaitu Tuhan menjadi saksi dalam pernikahan itu. Maleakhi 2 ayat 14 ya. Jadi yang pertama Tuhan yang menyatukan, jadi tidak bisa cerai. Yang kedua, Tuhan yang menjadi saksi. Yuk kita baca Maleakhi 2 ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Bapak-bapak yang bergabung hari ini jangan pikir juga mau ganti pasangan. Pernikahan itu tetap yang Tuhan mau adalah pernikahan dengan istri masa mudamu. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Lihat saudara, hari ini jangan berpikir untuk cerai. Kenapa? Karena Tuhan itu jadi saksi. Selain dia yang menyatukan, dia saksi. Istri itu, istri masa muda itu adalah istri yang senyatanya menjadi teman sekutu. Ya, jadi kita percaya bahwa hari ini istri yang jadi sekutu dan seperjanjian kita hari ini tidak bisa sedikit-dikit mau cerai, mau gugat suami, suami mau gugat istri. Tetap hormati Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus setia? Karena Tuhan membenci perceraian. Maleakhi 2 ayat 16. Jadi hari ini apapun alasannya, saudara setelah mendengar firman ini, saudara harus belajar setia. Saudara tidak bisa bilang gini, Bu Eli, lah gimana setia? Suami kan tidak setia. Kan boleh kalau suami jatuh dalam zina. Tidak, saudara. Itu bukan jadi alasan. Sekali saudara setia menikah, ingatlah, apa yang perlu dikalungkan di lehermu itu berarti kita harus setia kepada pasangan sampai maut yang memisahkan. Ya, saudara tidak bisa main-main. Ingatkan, iya ya Tuhan yang menyatukan, Tuhan yang sudah jadi saksi dalam pernikahanmu, dan Tuhan benci perceraian. Itu sebabnya sesuatu yang dimulai dengan roh jangan diakhiri dengan perceraian, supaya saudara tidak mengakhiri dengan daging, supaya kita punya anak-anak yang juga ilahi, anak-anak roh. Karena kita tidak mengakhiri dengan daging. Makanya gimana caranya? Bangun cinta supaya kemesraan ini tidak pernah berlalu. Yang terakhir, jaga hati. Yuk, lihat yuk, jaga hati kenapa penting sekali. Yohanes 2 ayat 25, kita buka terlebih dahulu. Karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Itu sebabnya jaga hati itu penting sudah. Hari ini siapapun pasangan hidupmu, sudahlah jaga hati. Walaupun dia kasar, dia berubah. Bu Eli berubahnya total, bukan seperti pribadi suami saya lagi. Tidak apa-apa, teruslah bangun cinta dengan menjaga hati. Saudara percaya kalau Bu Susana dan Pak Tommy bisa dipulihkan indah luar biasa. Itu karena saya terlalu percaya Bu Susana selalu jaga hati. Kalau tidak jaga hati, tidak mungkin. Karena firman Tuhan di Yohanes 2 ayat 25. Sebab Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara bisa bohongi? Tidak bisa. Hari ini hatimu harus tulus. Kalau memang mengasihi ya sudah, tulus. Orang mengasihi itu tidak ada kata-kata asal. Tidak ada, saudara. Mengasihi itu tulus. Lepas apapun perbuatanmu, saudara harus tetap mengasihi. Yuk kita baca Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Apakah yang harus saudara lakukan hari ini kalau saudara sebagai anak Tuhan
untuk menjaga hati. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Hari ini kita mau dengar apa kata Tuhan. Aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Itu sebabnya jaga hati dengan 4 hal. Yang pertama hari ini, kasihi suamimu apa adanya. Musuh, mungkin hari ini dia sudah tidak sejalan dengan engkau, tapi tetaplah kasihi suamimu apa adanya. Yang kedua, di rumah kasih senyum Pepsodent, berbuatlah baik kepada yang membenci kita. Sekalipun suamimu berubah, cuek, kasar, pelit, KDRT, selingkuh sekalipun hari ini. Kalau Tuhan memerintahkan kasih, yang kedua, berbuatlah baik. Sediakan makan, minum, sediakan yang terbaik di rumah. Kalau di luar, sudahlah ibu-ibu, saya sering konseling ibu-ibu. Kalau di rumah, tetap yang di depan mata itu ujian hati sedang terjadi. Jadi kalau di rumah suami pasanganmu menjengkelkan, ingatkan, ujian ini, ujian ada di depan mata. Waktunya tes kehidupan lagi diuji cobakan. Lah kalau suami lagi pergi kan jengkel-jengkelnya enggak kelihatan mata orangnya, tapi kalau sudah di depan mata rasanya punya kesempatan mau maki, mau tonjok, mau apa lagi saudara, mau kasih racun ya, dikasih obat urus-urus itu biar ke belakang terus. Bisa saudara, karena di depan mata. Tapi ketika kita mau jaga hati buat Tuhan, kita mengingatkan, oh iya ya tadi firman harus mengasihi. Kalau mengasihi itu pasti nanti kalau pulang, walaupun tahu ada bukti barusan keluar sama pelakor, ya wanita tobat. Tepat tanya, Pak dari mana Pak? Capek ya? Oh iya aku tadi dari meeting. Ternyata bukan meeting ya sama wanita tobat. Tapi ingat firman ini, kasih. Oh iya Pak, capek ya Pak meetingnya tadi. Capek ya Pak, ini aku bawain minum ya Pak. Oke, setelah itu ingat lagi harus berbuat baik. Mungkin ketika kita belajar untuk mengasihi, suami kita tidak membalas dengan yang baik, yang jahat. Kita malah dikatain, nggak usah repot. Kamu ini ada apa? Pulang-pulang cerewet bawel. Ya sudah, jangan dibalas. Ingat step yang kedua, berbuat baik. Jangan membalas yang jahat. Dikatai bawel, ya sudah Pak. Aku siapkan mandi dulu ya, Papa ndak usah marah-marah, Papa jangan marah-marah, nanti kalau marah-marah hilang cakepnya, gantengnya. Lah seperti itu, nanti dibalas lagi kasar, ndak apa-apa. Mungkin ngomongnya lagi kasar kebun binatang. Ingat step yang ketiga, berkati orang yang mengutuk saudara dan saya. Jangan kalau sudah dikatai anjing, saudara doakan gini, biar ya, ngatai saya anjing biji mata Tuhan. Nanti kamu lihat ya, setruk kamu. Bibirmu metok nanti ya. Mulutmu nanti sumbing. Nah, jangan seperti itu, saudara. Berkati. Kalaupun engkau dikutuki pasangan hidupmu, mungkin mertua atau siapa, hari ini belajarlah untuk step yang ketiga. Berkati aja. Tuhan, tadi saya dikatai yang buruk. Aku memberkati suamiku. Dia suami yang baik. Limited edition. Nggak keluar lagi keluaran tahun berapa. Dia spesial. Dia adalah ciptaan Tuhan yang mulia, baiknya luar biasa. Nah itu kata berkat saudara. Jangan kata-kata kutuk lagi. Step yang keempat apa? Berdoa. Buat orang yang mencaci maki hidupmu, berdoa. Doakan saudara. Jangan lagi males didoakan, biarin aja. Bu Eli, saya sering berdoa buat suami saya. Doanya apa Ibu? Saya doa biar cepat dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak. Biar tidak nyakiti saya lagi. Nah ini salah saudara. Hatimu busuk. Makanya ada orang yang bilang gini, iya ya Bu Eli, saya dulu salah doanya Bu Eli. Malah doakan suami saya cepat mati lah. Suami saya sehat. Saya yang penyakitan loh Bu Eli. Ya jelaslah hatimu busuk. Hatimu penuh kebencian, amarah. Saudara doakan suami cepat mati, suami tidak tahu. Sementara saudara lihat suaminya tidak mati-mati, tapi tambah menyakiti, saudara tambah sakit hatinya tingkat tinggi. Yang mati duluan kira-kira siapa?
Ya pasti yang berdoa ini tadi, istri yang doakan cepat mati. Lah suaminya didoakan tidak tahu, dia tetap hidup dalam dosa. Kenapa? Karena istrinya sudah tidak berdoa. Doanya doa cepat mati. Justru suaminya sehat, segar, bugar, bergerilya, makin hidup dalam dosa, sementara si istri kena kanker stadium akhir. Ini kisah nyata loh saudara. Benar-benar akhirnya si istri bertobat. Dia bilang gini, Bu Eli, saya memang salah di dalam urusan hati. Ternyata Tuhan lihat hati saya busuk benar-benar. Dia sadar setelah terlambat kena kanker stadium akhir saudara. Lah kan konyol saudara hidup ini. Kita hari ini yuk jadi anak Tuhan, kita ikuti step, kasihi musuh, berbuat baik, itu direkam, dikalungkan di leher, berkati, berdoa. Jadi ketika itu dikalungkan di leher, kira-kira setiap hari apa yang saudara akan tabur? Pasti saudara akan menabur benihnya, benih kebenaran. Hidup saudara juga sukacita. Karena apa? Karena Tuhan itu bertahta atas hatimu. Karena hatimu sendiri kenapa sudah bersih dari sampah-sampah. Saudara bisa mengasihi Allah juga betah. Hidup di bersama engkau di dalam hatimu. Dia juga mulai membuat kasihmu menjadi sempurna. Itu sebabnya hari ini kita anak Tuhan, saya sudah selesai jadi anak Tuhan. Yuk, kalau kita mau kemesraan ini jangan cepat berlalu. Percayalah apa yang saudara tabur dengan benih kebenaran itu tidak pernah sia-sia. Kebenaran pasti memerdekakan rumah tanggamu yang kacau balau. Termasuk keuanganmu yang tertutup karena hubungan suami istri tidak benar. Semuanya hanya dari kelihatannya satu rumah, tapi satu ngadep kanan, satu ngadep ke kiri. Itu tidak benar, saudara. Mulai bereskan. Valentine ini mengingatkan saudara, bukan hanya sekedar, kenapa saya tidak diberi bunga, Bu Eli? Kenapa saya tidak diberi ciuman? Tidak. Kita mulai hari ini mengingatkan Valentine malam ini, kita hari ini tidak banyak nuntut pasangan kita. Justru kita mau berikan yang terbaik malam Valentine ini buat Tuhan. Kita belajar untuk berubah. Pasangan hidupmu itu urusan Tuhan. Kapan mau berubah bukan bagianmu lagi. Tapi Valentine hari ini yuk, selain kita mau berubah buat pasangan kita mau Valentine hari ini, malam ini, berikan kasih sayangmu kepada Tuhan. Yaitu apa? Kalungkan di leher. Firman Tuhan berkata, nak, kalungkan di leher ya. Kasih, jaga kesetiaanmu, jaga hatimu. 3 hal ini saudara yang akan saudara ingat selalu. Aku tidak mau lagi bertengkar, Bu Eli, aku mau tobat, aku tidak mau hidup dalam kebencian lagi. Lakukan, aku tidak mau penghakiman, aku juga mau setia, aku tidak mau nuntut cerai. Aku tahu Tuhan yang menyatukan, Tuhan yang jadi saksi, Tuhan yang benci perceraian. Walaupun banyak orang kalau sudah berkata, kalau pasanganmu zina boleh, saya tidak mau melakukan, saya mau belajar taat untuk membuktikan malam Valentine ini. Aku mau mengasihi Tuhan, memberikan kasih sayang buat Tuhan lebih lagi. Amin saudara. Yuk Fran, baca satu quote, setelah itu kita nyanyi satu lagu. Ya, hari ini percayalah, kasihi musuhmu, berbuat baik, doa berkati. Baca sama-sama quote, yuk. Kunci menjaga kemesraan dalam rumah tangga, yaitu dengan menjaga kasih, kesetiaan, dan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Satu lagu yuk, kita mau malam ini, kita mau berubah ya. Bukti kita mengasihi Tuhan malam ini, kita mau hari ini yang kalung di leher, tidak boleh kebencian, tidak boleh kemarahan, tidak boleh ada lagi dendam, tidak boleh ada lagi yang namanya kepingin gugat cerai. Kalungkan di lehermu, taruh di loh hatimu, yaitu mulai sekarang. Ingat, kalung itu dipakai terus. Hari ini, malam ini Valentine akan mengingatkan saudara dan saya memakai kalung yang Tuhan sudah tetapkan. Jaga hati, jaga kesetiaan, dan jaga kasih. Yuk, malam ini Tuhan hadir di setiap rumah-rumah. Setiap saudara yang ada di rumah, mungkin suamimu ada di samping. Kalau saudara lagi pasangan suami istri, saudara bisa bergandengan tangan.
Saudara bisa menyatukan hati dengan bergandengan tangan dan berkata di hadapan Tuhan. Bagi yang mengikuti Zoom ini seorang diri, saudara bisa mengambil langkah profetik. Saudara angkat tangan saudara dan bayangkan bahwa itu tangan suamimu dan tanganmu sudah mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Berkatalah bahwa malam ini Tuhan, apapun tantangan, apapun buruknya pasangan hidup di dalam rumah tangga saudara, malam ini kami mau sadar, kami mau hidup di dalam kasih sayang, di mana kami akan membangun cinta setiap hari supaya yang namanya kemesraan ini tidak akan cepat berlalu. Kami akan pasang kalung di leher kami. Sehingga ketika itu terjadi, kami ingat bahwa yang dikalungkan di leher kami itu tidak bisa lagi diganti dengan apapun. Selain kami mengingat 3 hal. Jaga, yaitu kasih, jaga kesetiaan, dan jaga hati kami. Apapun itu Tuhan, sehingga kami tahu malam ini, kami dan pasangan hidup kami tidak ada yang bisa memisahkan. Kami mengambil langkah profetik dengan mengangkat tangan kami bahwa kami, saudara ucapkan nama suami saudara, bahwa katakan bahwa Eli dan Nyoto tidak ada yang bisa memisahkan sampai maut yang bisa memisahkan. Karena Tuhan yang menyatukan Eli dan Nyoto, Tuhan yang menjadi saksi Eli dan Nyoto, dan Tuhan membenci perceraian. Itu sebabnya kami percaya, kami terima tahun ini adalah tahun pemulihan kemenangan anggur manis. Seperti yang kami lakukan hari ini. Ketika kami mau melakukan ini Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pasangan yang ada di rumah-rumah yang mengangkat tangan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ada anggur yang manis yang sudah Tuhan curahkan. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan yang indah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami bukan hanya terima pemulihan pasangan suami istri, tapi kami menerima anak-anak kami akan menjadi anak-anak ilahi, anak-anak kudus yang diberkati Tuhan. Masa depan yang penuh damai sejahtera, jodoh, pekerjaan, mertua yang terbaik kami terima buat pasangan hidup anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menerima malam Valentine ini kado yang spesial dari Tuhan. Dan ketika kami mau berubah, kami sedang memberikan kasih sayang kami, hadiah kami buat Tuhan di Valentine ini. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu, berkati Pak Tommy dan Bu Susana. Anggur yang manis itu mereka nikmati, bukan hanya mereka nikmati, mereka hidup akan menjadi saksi di mana-mana bahwa Tuhan yang besar itu berkuasa atas hidup rumah tangga mereka. Jadikan mereka saksi-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Engkau tempatkan. Mereka tidak akan lagi malu mengatakan kebenaran di depan banyak orang. Terima kasih Bapak berkat yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan buat malam ini, kekuatan-Mu mengalir, damai sejahtera-Mu mengalir. Terpuji nama-Mu, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara, dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata, amin. God bless semuanya. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Ya.